Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Wa man jahada wujubas salati alaihi minal mukallafina fahuwa kafirun murtaddun. Barang siapa ingkar ia akan wajibnya salat kepadanya minal mukallafina, daripada orang-orang yang mukallaf, fahuwa kafirun, maka orang itu hukumnya kafir, murtadun, lagi murtad, na'udzubillahi min dzalik. Wa yuqtalu kufran, dan dibunuh ia padahal statusnya kafir, illam yarji' ilal islami, jika tidak kembali ia kepada Islam. Wala yusalla alaihi, dan tidak disolatkan atas dia, wala yudfanu fi kuburil muslimin, dan tidak dikubur pada tanah pekuburan orang-orang muslim. Fa illam yajhad wujubaha, maka jikalau tidak ingkar ia akan kewajiban salat, wa akharaha an waqtiha bila udhrin, dan ia menunda-nunda salat keluar daripada waktunya tanpa ada uzur, fahuwa mu'minun, maka dia orang, yaitu statusnya masih mukmin, fasiqun, namun dia berdosa. Lakinnahu yuqtalu bisyurutin madhkuratin fil mutawwalati, akan tetapi dia itu dibunuh dengan syarat-syarat yang diterangkan fil mutawwalati, pada kitab-kitab yang dipanjang lebarkan pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu sekalian, kajian kita petang hari ini akan membahas tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua kemungkinan. Bisa saja meninggalkan sholatnya karena uzur, bisa saja meninggalkan sholatnya tidak ada uzur. Uzur itu alasan yang dibenarkan oleh agama yang menyebabkan tidak dosa, namanya disebut uzur. Jadi bisa saja ninggalin sholat itu karena ada uzur, bisa saja tidak ada uzur. Yang tidak ada uzur itu ada dua kemungkinan. Bisa saja meninggalkan sholatnya karena mengingkari ajaran, dan bisa saja karena malas. Karena malas. Jadi dari berbagai kemungkinan itu, maka hukum
orang meninggalkan sholat itu ada tiga macam. Ada tiga macam. Pertama, bila mana orang itu meninggalkan sholat disebabkan ada uzur, maka tidak dosa, namun wajib diqadha. Wajib diqadha. Ada berapa uzur yang dibenarkan? Jawabannya ada dua. Ada dua macam uzur yang dibenarkan oleh agama. Jadi dimaafin jadinya. Yang pertama karena tidur. Tidur. Yang kedua karena lupa. Dua ini nih yang dimaafin. Pertama tidur, yang kedua lupa. Tidur bagaimana tuh? Begitu supaya paham. Jadi tidur sebelum waktu sholat, lalu bangun sesudah lewat waktu sholat, itu dimaafin. Enggak sholatnya enggak dosa, wajib diqadha. Contoh, tidur jam 10 pagi, begitu jam 10. Iya begitu, contoh jam 10 pagi tidur, alasannya apa, kayak apa, malamnya habis jaga, security, apa, macam-macam orang. Begitu, jam 10 tidur, bangun jam 5 gitu. Jam 5 bangun. Jadi enggak ketemu zuhur. Tidur jam 10, bangun jam 5 gitu. Ini dia ndak bangun. Yang kayak begitu tuh enggak sholatnya enggak dosa. Sebab tidur. Masalah kelamaan pelan itu enggak lama, itu urusan lain. Yang penting tidur sebelum waktu sholat, bangun sesudah lewat waktu. Dia ndak mendusin, ini orang kagak dosa. Kata Nabi, laisa fin naumi tafrid. Tidak ada pada tidur itu keteledoran. Nabi yang bilang. Orang tidur bagaimana? Makanya dalam hadis yang lain Nabi bilang, man nama an sholatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Di dalam Bukhari Muslim itu kata Nabi, siapa orang ketiduran meninggalkan sholat atau kelupaan, maka hendaklah dia mengerjakan ketika ingat. Kalau orang tidur ketika ingat tuh ketika bangun. Jadi itu namanya uzur. Uzur.
Uzur. Kalau udah masuk dohor jam 12, ya kan? Dohor jam 12 umpama. Ini bagaimana tidurnya? Dosa enggak? Dilihat. Namanya udah masuk waktu. Dia punya pikiran bangun enggak pada waktu itu atau enggak? Begitu. Bila dia enggak punya keyakinan bangun, ini jam 12 siang nih tidur, dohor lah gitu. Enggak punya keyakinan bakal bangun jam 2 atau tengah 3 gitu. Enggak punya dalam pikirannya. Maka dosa dia double. Pertama dosa tidur, yang kedua dosa meninggalkan sholat. Dua dosa dia. Dua dosa. Penyebab dua dosa, satu dia meninggalkan sholat begitu anggap bangun jam 5. Dua, penyebabnya dia yakin tidur ini enggak bangun pada jam sekian, yakni masih ada waktu. Jadi sehingga tidurnya menyebabkan dosa. Karena tidurnya menyebabkan dosa, maka tidurnya juga jadi dosa. Begitu. Tapi kalau dia yakin seperti pakai weker begitu, alarm, jam tengah 3 bangun, maka dia tidak dosa dengan tidurnya. Tidak dosa karena keyakinan masih mengerjakan sholat, masih pada waktunya. Yang kedua, di luar tidur lupa. Ada ibu-ibu getol, dia zikir luar biasa. Dari maghrib tuh, wirid, baca Quran. Enak dia. Begitu asik. Sampai tahu-tahu adzan subuh. Saking apanya? Saking asiknya. Asik zikir. Tahu-tahu adzan subuh. Maka dia lupa belum sholat. Tuh gara-gara lupa tuh enggak, namanya juga lupa. Begitu. Kalau lupanya habis nonton TV lain. Begitu. Makanya contohnya nggak nonton TV, saya kasih contoh. Itu namanya meninggalkan sholat karena uzur. Uzur sholat itu dua. Satu, tidur. Kedua, lupa. Begitu. Di luar itu ada orang enggak ada uzur. Bila meninggalkan sholat enggak ada uzur, ada dua kemungkinan. Tadi begitu. Ya kan? Mungkin saja dia mengingkari ajaran agama, mungkin saja karena malas. Ini hukumnya beda-beda. Kata kitab kita tuh, waman jahada wujubas salati alaihi minal mukallafina fahuwa kafirun murtadun. Jadi siapa orang yang meyakini bahwa sholat itu wajib padanya, yakin sholat itu wajib, begitu tuh, dia muslim, suci, mukallaf, ada akal, baligh, tinggal di daerah yang banyak ulama, begitu banyak majelis,
Lalu dia ninggalin sholat. Dia yakin sholat itu wajib. Dia ninggalin sholat. Cuma ninggalin sholatnya, dia mengingkari kewajiban. Disuruh sholat, kata dia sholat mah nggak wajib sama gua. Sholat mah nggak wajib sama gua. Berarti kalau dia mengata sholat nggak wajib sama gua, yang diwajibin sholat adalah muslim. Kalau dia kata sholat nggak wajib sama gua, sebab gua bukan muslim. Begitu maknanya. Maka ketika dia meninggalkan sholat, mengingkari ajaran agama ini, ingkar kewajibannya yang dipangkas akar, yaitu kewajiban sholat. Dia ingkari bahwa sholat enggak wajib sama dia, maka hukum orang ini detik itu juga kafir, keluar dari Islam. Detik itu juga kafir, disebut murtad. Murtad. Apa tuh murtad? Keluar dari Islam. Dengan ijma' seluruh ulama, siapa orang mengingkari kewajiban sholat, ditolak ajaran sholat sama dia, maka detik itu juga dia menjadi kafir hukumnya. Kafir. Kenapa menjadi kafir? Karena sholat itu wajibnya sudah zahir, sudah nyata, menjadi tiang agama. Sholat ini adalah wajib adanya. Lalu kemudian dia mengingkari kewajiban itu, berarti mengingkari Allah, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang mengingkari kewajiban sholat, detik itu juga jadi kafir. Diapain ini orang dalam pemerintahan Islam? Ini kalau ngomongin pemerintahan Islam. Kata kitab kita, wa yuqtalu kufran. Maka orang ini oleh pemerintah dibunuh. Yang mengingkari kewajiban sholat itu sama pemerintah Islam dibunuh oleh pemerintah, bukan oleh kita orang masyarakat. Dosa, nggak boleh. Yang suruh bunuh itu adalah pemerintah, tapi disuruh taubat dulu, dimediasi, diajak bicara. Kenapa kamu begitu mengata sholat enggak wajib? Pokoknya sholat enggak wajib. Begitu kata dia. Enggak. Begitu. Ketika dia disuruh taubat, syahadat lagi enggak mau, disuruh sholat lagi enggak mau, baru pemerintah yang kayak begitu bunuh dia. Pemerintah yang bunuh. Bukan kita. Kenapa? Karena dia murtad. Hukum orang murtad itu wajib dibunuh, tapi sesudah disuruh taubat dulu. Ketika dibunuh, maka hukumnya tetap non-muslim. Hukumnya murtad. Siapa ini yang nyuruh? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imamul Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa orang yang mengganti, menukar agamanya, ajaran agama yang wajib dikata enggak, maka dia bunuh saja. Yang nyuruh membunuh nih Nabi, yang suruh ngerjain pemerintah. Dibunuh gara-gara mengingkari kewajiban sholat.
Nah, dibunuh tuh illam yarji ilal Islam. Kalau enggak disuruh taubat dulu, enggak mau. Sesudah dibunuh gimana? Karena hukumnya kafir, sebagaimana kebiasaan orang kafir. Diurus sesudah dibunuh oleh pemerintah. Tapi enggak boleh disolatin, haram disolatinnya. Wong kafir dia. Enggak boleh juga dikubur di pekuburan orang Islam. Dosa. Kitanya nih enggak boleh dikelompokkan, yang murtad nih dikelompokkan di kuburan non muslim karena dia mengingkari kewajiban sholat. Begitu. Jadi enggak ngerjainnya bukan karena uzur, karena sengajanya motivasinya bahwa sholat itu tidak wajib. Itu kudu dibunuh. Yang membunuh pemerintah, dibunuh dalam hukum kafir, sehingga proses kematiannya mengikuti proses kematian orang kafir. Itu aturan agamanya. Itu begitu. Bagaimana kalau meninggalkan sholat karena malas? Kafir mau enggak? Ingkar mau enggak? Tapi malas. Nah, kata kitab kita, fa illam yajhad wujubaha, kalaulah kagak ingkar ama wajib sholat, artinya dia meyakini bahwa sholat itu pada dirinya wajib, tapi enggak mau ngerjain ama sholat nih, alasannya karena males, enggak ngerjainnya ini. Kalau ditanya kenapa enggak sholat, ya males, begitu, males. Hukumnya bagaimana? Yo, sholat si wajib sama muslim, begitu kata dia. Tapi ngerjainnya malas. Kalau kayak begitu, maka status hukumnya dalam agama masih mukmin, masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Namanya fasik. Fasik tuh jadi bahasa Indonesia. Fasik tuh jadi orang lawanan hidung mancung tuh apa? Iya, pesek. Apa arti pesek? Kurang mancung. Kurang. Fasik tuh mukmin yang kurang imannya. Begitu. Iya, kurang. Begitu, kurang. Begitu. Suka disebut pesek lo, begitu. Tuh, begitu. Fasik itu berdosa besar. Kalau ada orang tidak ingkar terkait sholat, bahwa sholat itu pada dirinya hukumnya wajib, namun dia malas ngerjain. Kalau ditanya sholat hukumnya apa, dia kata wajib, namun tidak dikerjakan sholat itu. Ini orang status dalam kacamata agama masih muslim, tapi muslim yang fasik, berdosa besar. Jadi bila mana ada orang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam, lalu kemudian dia udah belajar bahwa sholat itu hukumnya wajib, namun dia malas untuk mengerjakannya, maka dia disebut masih muslim tapi berdosa, fasik. Muslim fasik, berdosa.
Kenapa dihukumi masih muslim? Karena dia masih meyakini kewajiban sholat. Artinya akarnya tidak dipangkas. Akarnya yakni wajib, batangnya doang yang gak dikerjakan. Jadi wajib sholat itu tapi males ngerjain. Yang kayak begini adalah masih muslim. Kalau meninggal disolatin nggak? Ya disolatin. Jangan nggak disolatin. Tapi dia nggak pernah sholat. Yang penting tanya KTP-nya. KTP-nya Islam nggak gitu. Kalau KTP-nya Islam, berarti dia muslim. Maka dia tetap disolatkan. Walaupun hidupnya enggak pernah sholat. Karena ini kewajiban kita yang hidup. Urusan begitu. Urusan begitu. Urusan dia enggak sholat, itu dosanya dia. Begitu, dosanya dia. Jangan juga kita ikut-ikutan menjadi dosa dengan tidak nyolatin, sholatin. Justru lebih butuh yang kayak begitu untuk disolatin. Lebih butuh rahmat yang kayak begitu. Kudu rame-rame yang kayak begitu tuh. Disolatinnya rame-rame. Begitu. Kalau pakai hukum akal, kiai mati nggak sholatin dah. Dia aja tuh. Cuman hukum agama bukan pakai akal, tapi pakai tuntunan. Mau dia kiai, mau dia bukan kiai, mau dosanya banyak, mau dia dikit, tetap saja kalau mati, kalau muslim, disolatin. Solatin, jangan sampai dia jangan solatin. Salah dia, salah. Sebab orang ninggalin sholat itu ada dua kemungkinan. Yang gak ada uzur. Bisa dia motivasinya enggak wajib, keyakinannya. Bisa aja motivasinya karena malas. Karena malas. Makanya dihukumi oleh agama fahuwa mu'minun fasiqun. Mukmin yang fasik. Kenapa dihukumi begitu? Mukmin yang fasik? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang sahih Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu taala an, sebagaimana Imam Abu Dawud riwayatkan di dalam Sunan Abu Dawudnya, kata Nabi, khamsu salawatin katabahunallahu subhanahu wa ta'ala alal ibad. Salat 5 waktu itu di mana Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada hamba-hambanya, apa laki apa perempuan. Kata Nabi, faman jaa bihinna walam yudayyi'hunna kana lillahi ta'ala alaihi ahdan an yudkhilahul jannah. Barang siapa mengerjakan sholat 5 waktu, dipelihara dengan benar, maka dia punya sertifikat, punya label, punya garansi, punya jaminan di mata Allah bahwa dia bakalan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kata Nabi, wa man lam ya'ti bihinna, siapa yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu itu, enggak ngerjain dia, falaisa lahu indallahi ta'ala ahdun, maka enggak punya jaminan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a adzabah, kalau Allah mau ya dia disiksa karena dia melanggar, ya wa insya'a adkhalahul jannah. Kalau Allah mau dimaafkan, emang dia juga hambanya,
terserah Allah. Mau dimaafkan, Allah Maha Pengampun. Mau dihukum, emang dia melanggar peraturan Allah. Artinya Nabi nggak mengata dia kafir, pasti neraka, enggak. Maka orang yang ninggalin sholat alasannya karena malas itu catatan agamanya masih muslim. Masukin ke neraka itu terserah Allah. Kata Imam Ibrahim Al-Laqani, wa man yamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun min rabbih. Siapa mati belum bertaubat dari dosa dia, urusannya terserah Allah. Mau dihukum dia melanggar, mau dimaafin dia hambanya, tapi masih mukmin. Namun apa hukum dunianya bila orang itu meninggalkan sholat? Lakinnahu yuqtalu haddan, lakinnahu yuqtalu bisyurutin madhkuratin fil mutawalat. Akan tetapi yang gak sholat itu di dalam tata aturan hukum Islam oleh pemerintah, itu orang yang gak sholat nih wajib pemerintah bunuh dia. Orang yang gak sholat dalam pemerintahan Islam. Tapi ada syarat-syarat dan aturannya. Enggak langsung dibunuh oleh pemerintah. Enggak langsung. Digimanain dulu. Ketika orang dohor dilihat masih nongkrong aja. Dohor sampai asar nongkrong, maka pemerintah pertama harus positive thinking, jangan-jangan dia musafir, jangan-jangan artinya bisa dijamak sholat itu, tuh begitu, karena bisa aja dohor nih dijamak tahir dengan asar, tapi sampailah maghrib dia nggak sholat, maka kemudian sama pemerintah ciduk orang kayak begini nih. Tugas pemerintah tuh tugasnya kayak begitu, menegakkan aturan. Diciduk orang ini, kemudian disuruh taubat, ayo taubat begitu. Di yang nggak sholat dia suruh taubat, kemudian dia ndak mau. Taubatnya bagaimana? Suruh diqodho, ayo di hadapan di polisinya sholat. Lawang polisinya aja nggak sholat. Ini pemerintah ini polisi suruh dia lihat sholat. Kalau dia ndak mau, maka oleh polisi yang kayak begini dihukum. Hukumannya dibunuh. Dibunuhnya bagaimana? Dipenggal lehernya, dipisah dengan badannya. Itu begitu. Sesudah dibunuh nih orang oleh pemerintah Islam, orang nih nanti diurus, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur di pekuburan muslim. Kenapa harus begitu? Saking sayangnya Islam aturan itu kepada pemeluknya. Daripada umurnya manjang banyakin dosa, maka dia harus ditutup. Begitu, karena bakal mempengaruhi. Itu yang ngenegakin begitu tuh pemerintah. Alhamdulillah pemerintah kita ini pelan-pelan sudah memakai hukum-hukum Islam, tapi belum seluruhnya. Jadi ada namanya Dirjen Haji. Ini haji diurus oleh pemerintah. Mungkin ada duitnya kali ya. Begitu diurus. Itu rukun Islam juga haji. Itu rukun Islam diurus oleh pemerintah. Mana lagi? Itu zakat, itu diurus, ada namanya Baznas, Badan Amil Zakat Nasional.
Ini diurus oleh pemerintah juga. Rukun Islam juga zakat. Begitu puasa ada namanya badan isbat. Penetapan kapan Ramadan, kapan Aidil Fitri. Ini begitu. Sholat ini harus ada pemerintah nyuruh orang sholat. Begitu. Agar supaya tegak aturan-aturan agama. Enggak boleh kita yang bunuh masyarakat, salah, dosa kita. Itu urusannya pemerintah. Karena kalau pemerintah mah berbuat apa saja enggak dihukum. Kayak Satpol PP tuh ngobrak-ngabrik tuh warung kaki lima, dihukum enggak? Enggak, emang pemerintah mau enggak. Maka muslim itu disuruh melek politik namanya. Kenapa kalaulah muslim tuh jauh dari politik, ndak mau duduk-duduk, maka yang memproduk undang-undang adalah orang-orang yang tidak cinta Islam. Akhirnya muslim hanya jadi tukang dorong saja. Begitu, tukang dorong metro mini mogok. Udah jalan mah, kan ya ditinggal dorong doang. Nah, kita harus ada orang-orang baik yang duduk. Jangan dilarang orang berbicara politik. Silakan. Karena memang Islam ini nggak bisa dipisah daripada individu-individu muslim. Nggak bisa. Nggak boleh ngomongin agama gitu dalam politik. Aduh. Nggak boleh ngomongin agama, itu salah dia. Salah. Orang Islam ini ampe cebok aja diatur. Jangan bawa-bawa agama di WC. Begitulah. Mau bawa kemana orang agama tuh melekat pada diri muslim. Maka muslim tuh harus memiliki kepedulian pada agamanya, juga pada bangsanya. Itu begitu. Maka Islam tuh dari dulu menyuruh jangan golput. Golput tuh dosa gitu. Dosa. Kita harus milih. Siapa yang dipilih itu bagaimana kita memiliki keyakinan kriteria-kriteria yang baik-baik. Ini adalah hal yang paling pokok. Enggak boleh kita masa bodoh aja, itu adalah salah. Salah. Enggak boleh. Sebab muslim harus punya orang-orang Islam yang duduk di atas, yang peduli pada agamanya. Kalau enggak bahaya, begitu, bahaya. Jadi muslim harus memiliki perhatian. Kalau enggak nantinya bakal jadi repot bernegaranya. Rugi. Kita harus berupaya sebagai muslim adalah untuk kita memilih pemimpin-pemimpin ketika pemerintah mengadakan pemilu begitu. Kita mesti memilih begitu. Jangan tidak. Karena kalau aturan lewat pemerintah mah lebih enak. Gitu. Jadi tanda tangannya doang bisa nutup apa aja. Tanda tangannya bisa ngerusak apa aja. Itu begitu. Maka muslim kudu dia peduli sama agamanya, perhatian sama agamanya. Jadi bukan sekedar pemilu itu, ya ini mau urusan dunia doang. Bukan. Muslim gak boleh lepas agama dari dirinya. Dia harus peduli, nggak boleh nggak peduli. Karena nasib dia akhirnya susah. Itu ya kita begitu. Supayalah kita harus peduli di dalam aturan-aturan agama. Jadi balik lagi, bahwa bila mana orang itu meninggalkan sholat, akan tetapi masih meyakini kewajiban sholat, namun dia tinggalin tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh agama,
fahuwa mu'minun fasiqun, maka dia itu statusnya masih muslim, fasiqun tapi berdosa. Terus lakinnahu yuqtalu, akan tetapi dia harus diproses karena melanggar. Diproses. Islam tuh prosesnya adalah dibunuh. Yang membunuh pemerintah. Dari mana dasarnya bahwa wajib pemerintah itu adalah melaksanakan untuk kemudian itu membunuh begitu bagi orang yang nggak sholat dengan aturan-aturannya? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Nabi, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam fahisabuhum 'alallahi subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga dia bersyahadat, mendirikan sholat, berzakat. Bila mereka mengerjakan sholat, kalaulah punya harta mengerjakan zakat, maka dia punya hak asasi manusia terlindungi oleh undang-undang agama. Namun kalau dia tidak kerjakan, maka dia sudah tidak ada hak asasi manusia. Udah nggak ada haknya. Hak asasi manusia itu akan ada selama si manusia itu tidak melanggar hak-hak Allah yang mencipta dia. Kalau dia sudah melanggar hak-hak Allah yang mencipta dia, kemanusiaan dia tidak ada hak. Sehingga oleh pemerintah wajib dibunuh sesudah menyuruh taubat, berproses. Untuk apa? Bila muslim itu sholat, bagus. Kita pun begitu, ibu-ibu nyari mantu begitu. Jangan lihat dunianya, pangkatnya. Yang pertama tanya kayak orang dulu-dulu sholatnya. Bila Allah saja dia berani ditinggalin, apalagi anaknya ibu-ibu begitu. Tuhan yang nyipta dia aja dia nggak peduli, apalagi sama kita punya anak. Jauh lebih nggak peduli, jangan salah. Maka sholat ini diaturlah oleh Islam, tapi di Indonesia belum. Pemerintah belum mengatur itu. Kalau di Arab, kalau adzan suruh tutup, selesai sholat baru buka, begitu. Menghormati itu, begitu, kayak begitu. Tapi lah kita pelan-pelan. Ini hukum namanya, hukum Islam yang tinggal kita urusannya pemerintah. Jadi kita harus punya muslim yang taat-taat, duduk menjadi anggota dewan atau duduk menjadi eksekutif. Begitu untuk mengatur pemerintahan. Kalau muslim yang taat akan banyak sayang kepada masyarakatnya. Begitu, kayak begitu. Jangan sampai kita punya muslim bangga 80%, muslim terbesar di dunia, tapi enggak punya panggung. Begitu enggak punya panggung, susah, begitu, susah, begitu, susah. Urusan sholat diomelin karena ada wabah, begitu, tapi ya pasar bisa,
ini bisa begitu. Jadi dirasa timpang oleh sebagian orang, ya jangan salahin juga begitu. Kurang begitu. Jadi pentinglah intinya kita mengetahui hukum meninggalkan sholat yang ada 3 model pada akhirnya. Bisa meninggalkannya karena ingkar, bisa meninggalkannya karena tidak ingkar bisa karena uzur, bisa juga karena malas. Semuanya ada aturannya. Tapi di sini disebut bisyurutin madhkuratin fil mutawalat. Syarat-syaratnya, aturannya banyak. Yang di kitab lebar lah yang dijelaskan. Adapun kitab kita karena kitab kecil, jadi tidak begitu lebar untuk menjelaskannya. Jadi di mana di kitab lebar pemerintah tangkap, suruh taubat, suruh syahadat. Kalau dia itu yang tidak meyakini kewajiban, kalau meyakini kewajiban suruh sholat. Kalau kemudian disuruh sholat masih tidak mau juga, malas juga, maka daripada dosa, maka pemerintah harus memangkas mata rantai itu. Kasihan pada dia. Itu begitu. Ini diantara aturan terkait orang yang meninggalkan sholat. Saking pentingnya nilai sholat di mata agama. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita, keluarga kita, anak keturunan kita menjadi ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Iya, agama ini adalah memberi banyak kemudahan kepada pemeluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menugasi jiwa orang kecuali yang mampunya. Dan Allah jelaskan pada ayat yang lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan buat Anda, tidak menghendaki kesulitan. Karena itu agama mengatur di mana berdiri ini adalah wajib adanya dalam sholat fardu. Nabi bilang dalam hadis yang sahih, sholli qa'iman, Anda sholat kudu berdiri pada sholat wajib ini. Kalau enggak diri tentu dosa, kecuali dan tentu tidak sah kecuali ada uzur. Bagaimana kalau kita enggak mampu diri? Maka diatur. Ini orang ini enggak mampunya apa? Ini yang harus dilihat. Kalau dia enggak mampu diri, kemampuan dia banyak. Kalau diri doang nggak mampu, duduk masih bisa, miring masih bisa, terlentang masih bisa, ngedip masih bisa. Masih banyak kebiasaan di yang lain. Maka yang mendekati dulu, nggak bisa diri, maka sholatnya sambil duduk. Duduk ini urusan diri, hubungannya tidak hubungan dengan sujud.
tidak hubungan dengan ruku, tapi hubungannya dengan diri apa pengganti diri. Begitu. Pengganti diri itu adalah duduk. Pengganti sujud apa? Entar, lain aturan. Kita diri dulu. Enggak bisa diri, kita disuruh duduk. Bagaimana duduknya? Yang terbaik, kalau sholat itu enggak bisa diri, satu dan lain hal penyebabnya, maka duduknya yang bagus adalah iftirash. Iftirash itu duduk tasyahud awal gitu. Semuanya tuh duduk tasyahud awal itu ini cuman ngeganti diri yang nggak bisa. Ngeganti diri yang nggak bisa, maka kudu duduk. Tasyahud awal itu kalau bisa. Kalau nggak bisa, duduknya mau belonjor, nggak apa-apa. Silakan saja, karena memang dia tidak bisa. Begitu. Duduknya jadi kakinya belonjor ke depan, nggak jadi masalah. Ini urusan daripada diri berubah menuju kepada duduk. Begitu. Itu duduk. Namun, bagaimana dengan sujud? Sujud punya aturan tersendiri. Sebagaimana berdiri punya aturan tersendiri. Enggak bisa diri, suruh duduk. Ini diri, bukan enggak bisa sujud. Enggak bisa diri, suruh duduk. Begitu. Bagaimana sujud? Sujud diatur lagi oleh agama. Sujud itu kudu menempelkan jidat ke tempat atau ke sejadah kalau kita, ke bumi. Itu namanya disebut sujud. Kalau jidatnya nggak ditempelin ke bumi, namanya bukan sujud. Sholatnya jadi tidak sah. Kecuali dia nggak bisa untuk sujud, susah dia. Begitu susah. Jangan sampai kita dari rumah nenteng-nenteng kursi sampai masjid duduk begitu. Jangan begitu, jangan. Kita harus belajar dengan benar. Jadi sujud aturannya tersendiri kudu sujud. Kalau ibu duduk, bisa nggak sujud? Begitu, sujud. Dites di rumahnya, bisa nggak sujud? Kata dia, saya sujud bisa. Cuman, habis sujud ini nggak bisa diri. Nah, kalau habis sujud nggak bisa diri, ya udah duduk, sholatnya sambil duduk, gitu. Tapi jangan sampai nggak sujud begitu, karena ada aturan sujud, aturan sendiri, ruku aturan sendiri. Kecuali dia nggak bisa ruku juga, nggak bisa sujud juga, ini nggak bisa. Kita sholat hanya melihat apa yang orang kerjakan tanpa mengkaji, begitu. Jadi kudu sujud. Kecuali kalau kita sujud nih, udah sujud, cuman menuju diri nggak bisa sendiri, kudu dibantuin. Kalau didiriin habis sujud nih, didiriin bisa diri, maka agama bilang wajib sewa orang untuk ngediriin dengan harga yang wajar. Begitu, wajib untuk ngangkat diri. Bila dari sujud untuk diri tidak bisa, kecuali harus dibantu untuk diri. Begitu, untuk diri. Jadi kalau kita masih bisa diri jalan, kecuali kata kita, saya nggak bisa dah sujud, susah, bermasalah pada dengkul saya. Begitu. Tapi diteslah kita duduk sholatnya di rumah, mohon maaf dites dulu sambil duduk. Kalau sudah kita bisa sholat sambil duduk, sujud kita bisa nempelin jidat itu, maka kita wajiblah sujud nempelin jidat. Kalau jidatnya nggak nempel, bukan sujud namanya. Begitu. Jadi kudu ditempelin tuh jidat. Begitu tuh. Nah, masalah di kita, kalau kita nggak bisa, udah berupaya gitu untuk sujud kita nggak bisa, baru mentok orang kayak begini sebisa dia sholatnya, itulah yang dia bisa sebisa dia. Jadi dengan
rukuknya sama sujudnya dibedakan. Begitu. Kalau memang tidak bisa sama sekali. Makanya saya bisa sujud, tapi kalau belonjor bisa. Belonjor gitu kakinya ke arah kiblat. Di tengahnya sujudnya. Silakan itu dikerjakan. Itu jauh lebih menyehatkan dia dari penyakit dia. Sebab di sini nih ada sel darah putih yang kalau nggak ditempelin jidatnya banyak nyenut di pikirannya. Begitu, penyakitnya tambah banyak dan tambah parah. Menempelkan jidat itu paling tinggi ganjarannya, paling tinggi. Jadi dites saja. Adapun orang lain kita ngelihat ada orang sholatnya duduk pakai kursi, mungkin dia bisanya begitu kalau orang lain. Tapi kita harus mengukur diri, bisa nggak kita sujud tuh nempelinnya? Begitu, kata kita bisa, tempelin. Diri nggak usah paksa sambil duduk, atau pertama diri bisa, cuman pas sudah duduk nggak bisa diri, ya udah berarti rakaat keduanya sambil duduk, ngambil duduk terus saja sampai kelar. Kayak begitulah agama. Pokoknya kenapa orang ini disuruh mengkaji, belajar supaya ibadah tuh jangan ngira-ngira sendiri, tapi harus berdasarkan tuntunan dan arahan. Sebab dengan ilmu menghilangkan kebodohan diri, juga kebodohan orang lain. Dengan ilmu akan mendandani diri dan juga bisa mendandani orang lain. Ini yang paling pokok. Jadi dilihat, adapun masalah dia belonjor, tergantung pada sisi orang. Kalau masih bisa duduknya iftiras, maka sholat sambil duduknya adalah iftiras. Itu yang paling tinggi dari sisi ganjarannya, pada sisi tataran teknis, tapi tidak wajib. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah? Baik. Kalau sudah, Kamis depan adalah 12 Rabiul Awal. Jadi taklimnya libur dulu ya. Hah? Iya. Libur apa jangan?